Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi dengan saya Rinoto. Kali ini dari dalam rumah ya, karena seminggu ini hujan terus, hujan lebat sehingga aktivitas kita berkebun agak terganggu ya. Karena memang kita berkebun biasanya di sore hari, sehingga minggu-minggu ini kita aktivitasnya agak terganggu karena kalau sudah pukul 1 ke atas biasanya udah mulai mendung dan hujan, sehingga minggu ini praktis kita aktivitas di kebun itu sangat minim ya, paling hanya bersih-bersih, rapi-rapi, kemudian perawatan-perawatan ringan, sehingga kita tidak buat videonya. Ada banyak sekali sih agenda yang akan saya buat, seperti misalnya pembuatan insektisida organik ya, yang terdiri dari daun sirsa, kemudian daun babadotan kalau di Jawa wedusan, plus daun bawang, bawang putih. Itu rencana besok-besok kita akan buat itunya, resepnya untuk menyiram segala macam tanaman untuk mengatasi dan mencegah berbagai macam hama tanaman. Kemudian ada lagi pembuatan pupuk organik padat dengan menggunakan bahan kotoran kambing ya, yang kita fermentasi selama 3 minggu, juga itu menjadi agenda saya yang akan selanjutnya. Namun karena memang kendalanya kalau setiap sore hari hujan sehingga belum terlaksana. Mohon maaf, seminggu ini kita kayak vakum ya, tidak membuat video. Dan ini saya setiap kali membuka ini channel YouTube kita, Ibu Siti Mahmuda, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan masukan, kemudian kritik, saran. Terima kasih kepada semua pemirsa yang sudah memberi kritik, masukan, dan saran untuk kami ke depan supaya kami bisa melakukan pemanfaatan pekarangan rumah untuk berkebun secara organik, secara maksimal untuk menghasilkan makanan yang sehat buat keluarga. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang seringkali berulang kali ditanyakan oleh beberapa orang yang mungkin kami kurang jelas dalam menyampaikan atau memberikan penjelasan tentang sesuatu hal tersebut. Misalnya tentang E4 ya. Ini ada yang saya ambil, ini ada 2 pertanyaan dari satu Mas Hendri Aang ya, yang bertanya bahwa E4 fungsinya apa, Pak? Nah, gitu. Kemudian kalau kena daun atau batang berbahaya apa tidak? Itu pertanyaan dari Mas Hendri Aang. Kemudian yang kedua ada pertanyaan dari Mas Adi Is ya. Dia menyampaikan bahwa bagaimana sih, bukannya E4 itu untuk membuat pupuk? Nah, kemudian apa memang bisa dijadikan pupuk? Kemudian lagi bagaimana cara kerjanya, dan jangan sampai salah loh kalau memberikan informasi, takutnya nanti akan terjadi kesalahpahaman dalam pemakaian. Oke, terima kasih semuanya kepada Mas Hendri, kepada Mas Adi yang telah memberikan masukan, saran, pertanyaan, dan lain sebagainya. Juga kepada pemirsa yang lain, terima kasih sekali sudah setia bersama kami dalam mengelola pekarangan rumah untuk menghasilkan sayuran organik yang sehat buat keluarga. Oke, nah, kali ini saya akan coba melihat ya apa yang tertulis dalam botol E4 ini ya, botol E4, sehingga kadang kita setiap hari memakai ini tapi ternyata kita sendiri lupa bahwa di dalam botol ini ternyata juga banyak keterangan yang mesti kita ikuti sesuai dengan apalagi dalam cara pemakaiannya, cara aplikasinya terhadap tanaman. Tetapi kadang kita sepelekan saja, kita anggap bahwa kita sudah tahulah itulah. Padahal di sini ada aturan pakainya, ada cara pemakaiannya, ada manfaatnya, ada keterangan lengkap di sini. Ya. Seperti tadi sebelum buat video ini saya sudah mencoba baca, dan ternyata memang banyak sekali informasi yang belum saya ketahui dari kemasan botol ini. Seperti ya, ini langsung saja. E4 adalah efektif mikroorganisme. Ini singkatannya, efektif mikroorganisme 4 ya. Untuk tanaman. Jadi E4 itu ada 3 yang saya tahu. Satu untuk tanaman, untuk pertanian, yang kedua untuk peternakan, dan yang ketiga untuk perikanan. Jadi mereka masing-masing itu mempunyai fungsi. Yang E4 untuk pertanian otomatis fungsinya untuk tanaman. Kemudian E4 untuk peternakan itu untuk ternak dan lain sebagainya. Kemudian yang perikanan juga. Di sini tertulis bahwa ini adalah bakteri fermentasi ya. E4 ini tulisannya adalah bakteri fermentasi. Kemudian di bawahnya ada bahan organik tanah. Yang ketiga selanjutnya adalah
menyuburkan tanaman. Jadi jelas tertulis ini adalah bahan organik tanah, kemudian menyuburkan tanaman, dan selanjutnya dan menyehatkan tanaman. Di sini sudah tertulis ada 4 fungsi, yaitu sebagai bakteri fermentasi, kemudian bahan organik untuk tanah, kemudian untuk menyuburkan tanaman, kemudian untuk menyehatkan tanah. Keterangannya selanjutnya adalah dari hasil seleksi alami mikroorganisme, fermentasi, dan sintetik di dalam tanah terciptalah E4. Ini keterangan dari perusahaan. E4 mengandung bahan fermentasi dari genus Lactobacillus, jamur fermentasi Actinomycetes, bakteri fotosintetik, bakteri pelarut fosfat dan ragi untuk fermentasi bahan organik di dalam tanah menjadi unsur-unsur organik, meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman. E4 sangat cocok untuk tanaman perkebunan, hortikultura, padi, dan palawija karena sifatnya yang tidak beracun. Sekali lagi saya bacakan di sini, karena sifatnya yang tidak beracun dan tidak menimbulkan pencemaran, maka aman digunakan untuk baik sebagai pupuk maupun sebagai bahan-bahan untuk fermentasi. Jadi kepada Mas Hendri Aang dan ADS, semoga apa yang tadi saya bacakan itu bisa memberikan keterangan yang tidak menjadi ragu. Kemudian ada lagi ini cara pemakaiannya, petunjuk pemakaian. Petunjuk pemakaian, tulisannya sudah agak tidak jelas ini karena ini sudah lama. Petunjuk pemakaian yang pertama adalah untuk membuat pupuk organik bokasi padat. Untuk membuat pupuk organik bokasi padat, caranya adalah campurkan bahan-bahan organik secara merata. Kemudian siramkan larutan E4 yang dicampur dengan gula atau molase dan air. Molase itu tetes tebu, ini kita juga punya ini tetes tebu. Ya. Oke, keduanya bisa kita dapatkan di toko pertanian. Kalau ini E4 harganya sekitar 20.000, naik turun dikit tergantung daerah masing-masing. Ini juga bisa di toko pertanian ada. Kalau ini saya lupa karena ini saya peroleh dari ponakan saya dikasih gratis ini 1 botol, tapi dia belinya di toko pertanian sama. Tetes tebu. Kalau ini dicari susah bisa menggunakan gula merah. Kalau gula merah juga susah, bisa juga menggunakan gula pasir. Ya. Jadi kita manfaatkan barang-barang yang ada saja di sekitar kita. Jangan mencoba mencari sesuatu yang sulit. Akhirnya kita nanti enggan melakukan budidaya atau pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayuran. Ya. Pokoknya yang mudah-mudah saja yang ada di sekitar kita. Oke. Kita lanjutkan tadi. Setelah bahan-bahan organik dicampur merata, bahan organik misalnya adalah pupuk kandang ya, seperti pupuk kotoran sapi, pupuk kotoran kambing, pupuk kotoran unggas, ayam, bebek, itik, kemudian pupuk kotoran kelinci, pupuk kotoran kuda. Itu yang dari hewan. Kemudian yang dari tanaman bisa jerami, bisa sampah daun, bisa potongan rumput, bisa semak-semak, bisa sekam, bisa apa saja. Yang penting adalah bahan organik, bahan alam. Ya, setelah tercampur merata, kemudian siram dengan tadi E4, kemudian gula atau molase atau tetes tebu dan air. Perbandingannya adalah 1:1:50. Maksudnya 1 liter E4 ini dicampur dengan 1 liter molase atau tetes tebu atau gula dicampur dengan 50 liter air. Itu yang digunakan untuk menyiram bahan-bahan organik tadi untuk membuat pupuk organik padat. Kemudian buat adonan dengan kadar air 30-40%. Ya, jadi tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering, basahnya merata. 30-40%. Selanjutnya fermentasi selama 1 minggu dalam keadaan tertutup. Kemudian setelah 1 minggu pupuk siap digunakan setelah 1 minggu digunakan, dan sebelumnya diangin-anginkan dulu ya. Setelah 1 minggu kemudian dibuka, diangin-anginkan.
dalam keadaan diangin-anginkan. Oke, terus 1 liter E4 cukup untuk membuat 1 ton pupuk organik padat bokasi. Jadi kalau kita punya pupuk organik seperti misalnya kotoran sapi atau kotoran kambing sebanyak 1 ton, ya kira-kira lah. Kemudian ya dicampur dengan bahan-bahan organik seperti daun, semak, rumput dan lain sebagainya. Itu kita gunakan 1 liter E4 ini yang ditambah dengan 1 liter molase dan 50 liter air. Itu yang kita gunakan untuk membuat pupuk organik padat 1 ton. Pupuk organik bokasi padat dapat digunakan sebagai pupuk dasar ya. Sebelum pengolahan pupuk itu tadi bokasi kita gunakan untuk diaplikasikan pada saat pengolahan tanah, yaitu pada saat mencangkul ya, mengaduk tanaman, mengolah tanaman, mengemburkan tanah, mengemburkan tanah. Nah, itu pupuk bokasi tadi kita aplikasikan, kita campurkan dengan media tanam. Itu untuk pupuk dasar sebelum dilakukan penanaman. Yang kedua, E4 ini digunakan untuk membuat pupuk organik cair atau bokasi cair ya, yaitu caranya adalah campurkan 1 liter E4 ini, 1 liter E4 dengan 1 liter molase tadi, tetes tebu itu tadi, atau gula merah juga bisa, atau gula pasir juga bisa. Larutan gula pasir berarti sama juga 1 liter. Kemudian ditambahkan 50 liter air bersih, air sumur ya. Kita rekomendasi air sumur, bukan air ledeng atau air pump ya. Karena kalau air sumur itu masih alami, organik, belum ada campuran bahan-bahan lain. Kalau air pump atau ledeng biasanya ada kaporit dan lain sebagainya. Oke. Kemudian tambahkan 20 kg kotoran ternak. Nah, ini dia. Kalau untuk membuat pupuk padat tadi kita gunakan 1 ton kotoran ternak, tapi kalau untuk membuat pupuk cair kita gunakan 1 liter E4, 1 liter molase dan 50 liter air, kemudian ditambahkan 20 kg pupuk kandang, pupuk ternak baik kambing maupun sapi. Aduk secara merata, kemudian fermentasi selama 2 minggu. Difermentasi selama 2 minggu. Pupuk organik bokasi cair dapat digunakan sebagai pupuk susulan untuk pemeliharaan. Oke, setelah difermentasi selama 2 minggu, setiap hari dibuka diaduk selama 2 minggu, atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali dibuka diaduk selama 2 minggu. Setelah 2 minggu disaring, diambil airnya, itu digunakan untuk pupuk susulan. Kemudian aturan pakainya ini dari jenis tanaman itu berbeda-beda, dari jenis tanaman bunga atau tanaman daun dan tanaman buah, juga tanaman pangan ada, tanaman perkebunan dan tanaman ya buah-buahan tadi sudah. Oke. Untuk tanaman, karena kita gunakan untuk tanaman sayur dan buahnya buah juga buah sayur. Itu misalnya tomat, cabai, cesim ya. Maka aturan pakainya adalah jika menggunakan bokasi padat itu 3-5 ton per hektar. Aduh, ini hektaran sih ukurannya ya, padahal kita gunakan kita berkebun paling berapa meter aja di samping-samping rumah. Ya, nanti bisa dihitung sendiri lah. Kalau kalau 1 hektar kita membutuhkan 3-5 ton bokasi padat tadi, hasil fermentasi menggunakan E4 ini. 1 kali sebagai pupuk dasar, jadi pada saat pengolahan tanah. Kemudian kalau menggunakan pupuk cair, bokasi cair itu 100 cc per liter. 100 cc berarti kalau kita gunakan gelas yang untuk minum, gelas yang 300 cc itu berarti sepertiganya ya, sepertiga gelas larutan tadi yang kita buat dari E4, molase dan pupuk kandang yang cair. Kita gunakan sepertiga gelas itu untuk 1 liter air. Yaitu diaplikasikan 1 minggu sekali. Kemudian kalau kita langsung gunakan E4-nya juga bisa, ini di sini ada E4 10 cc kalau nggak salah, ini 1 tutup apa ya? Itu gunakan untuk 1 liter. 1 tutup ini untuk 1 liter air digunakan 3 minggu sekali. 2. Tulisnya, aduh matanya udah nggak jelas. 2 minggu sekali, 1 tutup 1 liter.
untuk semprot daun bisa, langsung disiram ke media tanam juga bisa. Kemudian untuk yang lain, karena kita khususnya di perkebunan sayur dan buah maksudnya buah sayur ya, cabai, tomat, terong, maka saya sampaikan yang itu saja dulu. Mungkin nanti selebihnya jika para pemirsa sudah membeli bisa dibaca sendiri, keterangannya lengkap sekali, cukup lengkap sekali. Ketika kita kita laksanakan sesuai dengan petunjuk ini, insya Allah tanaman kita akan menjadi subur dan bisa berproduksi dengan baik. Oke. Tadi saya ulangi sekali lagi kepada Mas Hendri Aang dan Mas Adi Is. Semoga tadi yang saya sampaikan berdasarkan di kemasan botol E4 tadi bisa memberikan penjelasan yang bisa dipahami. Kalau langsung di YouTube-nya komentarnya sih saya menjawabnya tadi yang barusan dari Mas Hendrian. E4 fungsinya apa Pak? Kalau kena daun dan batang berbahaya enggak? Nah, tadi seperti penjelasan yang tadi kita bacakan bahwa penjelasan yang saya jawab, E4 itu bakteri yang menguntungkan, yaitu mikroorganisme yang fungsinya untuk mengurai bahan-bahan organik di sekitar tanaman, baik dalam maupun luar tanah. Jadi sama sekali tidak membahayakan daun maupun batang, justru akan sangat membantu tanaman, membantu media tanam dalam menyediakan unsur hara bagi tanaman untuk dapat tumbuh dengan subur, sehat, dan dapat berproduksi maksimal. Oke, kemudian dari pertanyaan Mas Adis, mana ya? Banyak sekali. Nah, ini dia. Dari Mas Adis 5 hari yang lalu, ya, 5 hari yang lalu. Bukannya E4 itu untuk membuat pupuk, apa bisa untuk langsung digunakan sebagai pupuk dan bagaimana caranya? Oke, dalam channel ini saya jawab, E4 itu mikroorganisme dalam pertanian, bertugas untuk mengurai bahan-bahan organik menjadi unsur hara seperti mengurai kotoran hewan, daun-daun kering, sampah pekarangan, sampah dapur, dan bahan-bahan organik lainnya menjadi pupuk. Ketika diaplikasikan langsung untuk menyiram tanaman, baik di daun, batang maupun tanahnya, E4 juga membantu mempercepat penguraian bahan organik yang ada di dalam media tanam, ya, di sekitar tanaman di mana tanaman itu berada, sehingga dapat menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam untuk tumbuh dan berkembang. Oke, begitu. Semoga Mas Hendri dan Mas Adi apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Demikian juga kepada para pemirsa yang lain. Mohon jika keterangan saya ini kurang lengkap, ada yang tidak benar, ada yang kurang, kami mohon untuk bisa diberikan saran, kritik, pendapat ya, dan untuk dilengkapi yang kurang, sehingga para pemirsa sekalian yang membutuhkan informasi tentang bagaimana cara pengolahan pekarangan menjadi sumber makanan bagi keluarga yang sehat dengan memanfaatkan bahan-bahan organik sekitar kita, itu akan lebih baik lagi. Terima kasih. Mohon maaf sekali saya membuat video ini dalam rumah karena cuaca di luar itu hujan. Oke, ya. Seperti biasa, jangan lupa ya klik subscribe di bawah video ini untuk berlangganan gratis ya video-video kami selanjutnya, bagaimana kami mengolah pekarangan rumah menjadi sumber makanan yang sehat alami bagi keluarga. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.